Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, tetap semangat, luar biasa. Untuk materi PJJ PKN Agustus minggu keempat dan September pada bab kedua ini, yaitu mengenai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya di dalam sistem hukum nasional. Nah, perhatikan, jika hanya diucapkan, Pancasila tidak lebih dari sekedar kata-kata. Seharusnya Pancasila itu dicintai, dan sebaik-baiknya mencintai sebagai adalah dirasakan ke dalam hati dan dibuktikan dengan tindakan. Nah, di sini menurut Ganang Laksita. Konsep pembelajaran pada bab 2 ini, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang ketiga yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, konstitusi di Indonesia. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, di sini Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjadi hukum tertinggi dan pedoman pembentukan hukum di bawahnya, di mana kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat berarti juga pemerintahan mendapatkan mandat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali disiapkan oleh BPUPKI, ya, yang dilakukan oleh Panitia 9 pada sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal PPKI yang diprakarsai oleh Soekarno yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pengangkatan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang terakhir yaitu dibentuknya Komite Nasional. Catatan penting, terhitung pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 resmi menjadi sebagai konstitusi negara Indonesia sampai saat ini.
Tujuan dan fungsi dan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ada 7. Yang pertama, fungsinya membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, agar hak-hak bagi warga negara terlindungi dan tersalurkan secara konstitusionalisme. Sebagai piagam kelahiran suatu negara atau a birth certificate of new state. 3. Pedoman tata cara penyelenggaraan negara. Yang keempat, sebagai sumber hukum tertinggi. Yang kelima, sebagai alat membatasi kekuasaan. Yang keenam, sebagai pelindung hak asasi manusia. Yang ketujuh, sebagai sarana pengendali masyarakat atau social control. Adapun tujuannya yaitu tercipta kesepakatan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan negara dan mengatur jalannya kekuasaan dengan cara membatasi melalui aturan yang menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap masyarakatnya. Adapun sifatnya, yang pertama yaitu tertulis, tercantum jelas, memberikan kepastian. Yang kedua yaitu singkat, membuat aturan-aturan pokok. Yang ketiga yaitu supel, mudah dipahami dan dapat dikembangkan. Yang keempat itu rigid, memerlukan cara khusus untuk dilakukan perubahan. Makna alinea pertama, yang pertama yaitu pernyataan keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan. Makna alinea kedua yaitu tekad untuk menuju kemerdekaan dicapai oleh bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan. Makna yang ketiga yaitu pengakuan motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah atas berkat rahmat Tuhan. Yang keempat yaitu adanya cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebagai landasan dasar negara, yaitu Pancasila, di mana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu saling berhubungan dengan batang tubuh 1904. Isi pembukaan 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945
yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 secara de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Nah, ketika Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Nah, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999 berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat. Nah, kemudian ketika di amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan amandemen dalam masa reformasi. Yang pertama yaitu amandemen pertama tahun 1999, amandemen kedua yaitu tahun 2000, amandemen ketiga yaitu tahun 2001, amandemen keempat yaitu tahun 2002. Next. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4 penetapan. Yang pertama, sidang umum MPR tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999, tanggal pengesahan 19 Oktober 1999. Pasal yang di amandemen yaitu 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21. Yang kedua yaitu sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000, tanggal pengesahan 18 Agustus tahun 2000 yang diubah atau diamandemen tanggal pasal 18, 18A, B, 19, 20A, 22A, 22B, 25, 26, 27, 28A sampai dengan 28J, 30 dan 36. Sidang ketiga yaitu sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai dengan 9 November tahun 2021 yaitu tanggal pengesahan 9 November tahun 2001 yang di amandemen pasal 1, 3, 6, 6A, 7A, 7B, 7C, 8, 11, 17, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23B, 23C, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 24B, dan pasal 24C. Yang keempat itu sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus. Tanggal pengesahan 11 Agustus 2002. Yang di amandemen yaitu pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 25A, 31, 32, 33, 34, 37. Aturan pelayanan, aturan tambahan yang dihapus bab 4. Sebelum perubahan, jumlah bab 16, jumlah pasal 37 terdiri dari 49 ayat, 4 pasal aturan pelayanan, 2 ayat aturan tambahan dilengkapi dengan penjelasan. Hasil perubahan, jumlah bab 21, jumlah pasal 73 terdiri dari 170 ayat, 3 pasal peraturan pelayanan, 2 pasal aturan tambahan dan tanpa penjelasan. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Perundang-undangan di Indonesia dibuat sesuai dengan kebutuhan dan cakupan hukumnya masing-masing dengan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap bersumber pada Pancasila. Konstitusi Indonesia sama dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu di mana menjadi hukum tertinggi dan pedoman pembentukan hukum di bawahnya. Jika undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Jika peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, maka dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung. Secara hierarki, tata urutan perundangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.
Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu TAP MPR. Yang ketiga yaitu undang-undang. Yang keempat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kelima yaitu peraturan pemerintah, peraturan presiden. Yang keenam peraturan daerah provinsi, yaitu peraturan daerah yang dibuat oleh gubernur, peraturan daerah kabupaten atau kota yang dibuat oleh wali kota ataupun bupati. Next. Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Nah, merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1045 sama saja merubah negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka haruslah berhati-hati dalam merubah peraturan perundang-undangan. Maka sama saja merubah negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Nah, perubahan perundang-undangan di sini Undang-Undang Dasar 45 tidak bertentangan dengan Pancasila, di mana kesepakatan dasar terkait perubahan Undang-Undang Dasar 1045 ada 5. Yang pertama yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara asalnya. Yang kedua, tetap mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dimasukkan ke dalam batang tubuh. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Nah, peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dapat berubah dengan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1445 dan tetap bersumber pada Pancasila. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 dapat diubah dengan syarat sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang harus hadir dan keputusan diambil atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir. Next. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Tempat pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan, lingkungan global, dan lingkungan internet. Nah, mengakui dan mengamalkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945, berpartisipasi dalam perkembangan negara, berjuang untuk hak dan kewajiban, mengikuti dan menghormati keputusan dan aturan pemerintah, menjaga persatuan dan hubungan baik antar warga negara, menjaga nama baik dan senantiasa berprestasi mengharumkan nama negara. Ya, contohnya ikut dalam olimpiade. Baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya tetaplah sebuah aturan yang dibuat untuk keteraturan dan kebaikan manusia sehingga harus dilakukan dengan penuh komitmen dan konsistensi dimanapun itu. Catatan penting, mengakui dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta perundang-undangan lainnya adalah tanggung jawab semua orang menjadi warga negara Indonesia. Nah, cukup sekian materi Bapak kali ini. Untuk PJJ kali ini, anak-anak catat materinya bab 2 ini di buku catatan atau disimpan di file PC kalian. Sesudah itu, tugasnya yaitu membuat video pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, boleh menggunakan stek ataupun tidak, nilainya pun berbeda ya. Boleh memakai seragam sekolah ataupun seragam bebas sopan. Ya.
Pilih salah satu pengirimannya, alternatifnya yaitu boleh WA Japri ataupun lewat Google Classroom. Tugas video tersebut sebagai bahan ulangan harian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu membaca dan belajar ya. Terima kasih.